Video ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat itu merupakan suatu bahasa yang paling kecil yang dapat mengungkapkan suatu pikiran secara utuh. Sebuah kalimat itu ya terdiri atas sekurang-kurangnya subjek dan predikat, serta memiliki intonasi akhir yang telah selesai gitu disampaikan ke para pembacanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita atau seseorang itu dapat menggunakan berbagai bentuk kalimat yang bersifat santai atau informal. Namun dalam karya ilmiah itu ya setiap kalimat harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sehingga nantinya informasi itu dapat dipahami secara tepat oleh pembacanya. Nah, menurut tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah satuan bahasa berupa rangkaian kata yang mampu mengungkapkan pikiran secara lengkap. Yang kedua yaitu pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan, informasi atau pesan gitu kepada pembaca secara tepat sesuai dengan maksud penulis. Nah, sehingga nantinya itu tidak menimbulkan penafsiran ganda pembacanya. Nah, kalimat efektif itu bukan berarti kalimat yang pendek, melainkan kalimat yang memiliki struktur yang benar, penggunaan kata yang tepat, serta mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, kalimat efektif itu menjadi unsur yang sangat penting karena karya ilmiah itu bertujuan menyampaikan hasil penelitian secara objektif, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya untuk kalimat yang tidak efektif, penelitian ini adalah merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku manusia. Itu tidak efektif. Untuk yang efektifnya, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Nah, kalimat yang kedua ini lebih singkat, lebih jelas, dan tidak mengandung kata yang berlebihan. Selanjutnya, fungsi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi pentingnya itu dalam karya ilmiah yang pertama yaitu menyampaikan informasi secara jelas. Nah, informasi yang ditulis itu dapat dipahami pembaca tanpa perlu membaca ulang berkali-kali. Poin yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Kalimat yang disusun dengan baik itu mengurangi kemungkinan munculnya tafsir yang berbeda. Untuk poin yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas karya ilmiah. Nah, penggunaan kalimat efektif itu menunjukkan bahwa penulis memahami kaidah akademik. Untuk poin yang keempat yaitu membantu pembaca memahami isi penelitian. Nah, kalimat yang baik itu membuat pembaca lebih mudah mengikuti alur pembahasan. Untuk poin yang kelima, menunjukkan profesionalisme penulis. Nah, semakin efektif kalimat yang digunakan, semakin tinggi kualitas akademik suatu karya ilmiah. Selanjutnya kita membahas pentingnya kalimat efektif dalam karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah itu terdapat sebagai bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Nah, semua bagian tersebut itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, apabila penulis menggunakan kalimat yang panjang, berbelit-belit atau tidak logis, maka si pembaca itu akan kesulitan memahami isi penelitian kita. Nah, karena itu kalimat efektif itu menjadi salah satu syarat utama penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, karakteristik bahasa ilmiah. Nah, kalimat efektif itu harus mendukung karakteristik bahasa ilmiah. Karakter yang pertama yaitu objektif. Nah, penulis itu tidak memasukkan pendapat pribadi tapi bukti. Contoh yang tidak tepat. Menurut saya, penelitian ini sangat bagus. Untuk contoh yang tepat, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 25%.
Untuk karakteristik yang kedua yaitu logis. Hubungan antar gagasan harus masuk akal. 3. Sistematis. Ide disampaikan secara runtuh. Selanjutnya lugas, menggunakan bahasa yang langsung menuju pokok pembahasan. Selanjutnya baku, menggunakan kosakata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, setelah kita memahami pengertian, fungsi, dan pentingnya kalimat efektif dalam karya ilmiah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik kalimat yang efektif yang harus diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazri Farisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Hubungan Internasional. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri utama yang harus dipenuhi. Pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan berarti adanya hubungan yang jelas antara subjek dan predikat. Contoh salahnya adalah dalam penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan media sosial, kalimat tersebut tidak memiliki subjek yang jelas. Perbaikannya adalah penelitian ini menjelaskan penggunaan media sosial. 2. Keparalelan bentuk. Jika menggunakan beberapa kata kerja atau kata benda secara berurutan, bentuknya harus sejajar. Contoh salahnya adalah tujuan penelitian adalah mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Perbaikannya adalah tujuan penelitian adalah mengidentifikasi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. 3. Ketegasan. Informasi penting harus mendapatkan penekanan. Contohnya adalah yang pertama, kurang tegas. Penelitian ini mungkin dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Lebih tegasnya lagi adalah penelitian ini meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Kehematan. Tidak menggunakan kata yang memiliki makna sama. Contohnya adalah para mahasiswa cukup menjadi mahasiswa. Contoh lainnya adalah agar, supaya, cukup agar, atau supaya. 5. Kecermatan. Pemilihan kata harus tepat. Contohnya, yang pertama, kurang tepat. Mahasiswa tersebut ikuti seminar yang sangat menarik perhatian dosen. Kalimat tersebut dapat ditafsirkan ganda. Lebih tepatnya, seminar tersebut sangat menarik perhatian dosen dan diikuti oleh mahasiswa. 6. Kepanduan. Hubungan antar kata harus saling mendukung. Contohnya adalah tidak padu. Pertama, penelitian dilakukan di sekolah. Hasilnya meningkat karena guru aktif. Perbaikannya adalah penelitian dilakukan di sekolah sehingga hasil belajar meningkat karena guru menerapkan pembelajaran aktif. 7. Kelogisan. Isi kalimat harus dapat diterima akal. Contoh salahnya adalah buku itu membaca mahasiswa. Perbaikannya adalah mahasiswa membaca buku itu. Ringkasannya, kalimat efektif memiliki 7 ciri utama. Pertama, kesepadanan. Kedua, keparalelan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Kecermatan. 6. Kepanduan. 7. Kelogisan. Baik, perkenalkan, nama saya Alaman Bari. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan melanjutkan tugas materi proyek Bahasa Indonesia UAS kalimat efektif dalam karya ilmiah. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah kesalahan kalimat efektif dalam karya ilmiah. Kesalahan kalimat merupakan masalah yang paling sering ditemukan pada skripsi maupun laporan penelitian. Yang pertama itu adalah pemborosan kata. Contohnya adalah merupakan penggunaan kata-kata yang tidak baku. Contohnya tidak baku adalah enggak, udah, bikin, tidak, sudah, membuat. Terus yang ketiga, penggunaan kata hubung yang salah. Contohnya adalah karena penelitian dilakukan jika tidak diikuti induk kalimat yang kalimat menjadi tidak lengkap. Terus ada pengulangan kata. Contoh salah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan penelitian. Perbaikan penelitian ini bertujuan mengetahui. Nah, itu jadi pengulangan kata dalam penelitian tersebut. Yang kelima, kalau dalam skripsi maupun laporan itu adalah kalimat yang terlalu panjang. Kalimat yang terlalu panjang akan sulit dipahami. Sebaiknya dipecah menjadi 2 atau 3 kalimat.
Yang ketiga, ambigu. Contoh salah mahasiswanya adalah melihat dosen membawa buku baru, yang baru dosen atau bukunya. Itu perbaikannya bagi mahasiswa yang membuat skripsi adalah melihat dosen yang membawa buku baru, atau mahasiswa melihat dosen baru membawa bukunya. Terus ada penggunaan kata yang tidak tepat. Contoh, efektivitas sangat maksimal, karena maksimal sudah berarti paling tinggi. Perbaikannya adalah efektivitas sangat tinggi atau efektivitas maksimal. Tips menulis kalimat efektif dalam skripsi ataupun laporan. Yang pertama adalah gunakan KBBI, Kamus Berbasis Bahasa Indonesia. Gunakan PUEBI, hindari bahasa baku. Periksa kembali struktur kalimat atau baca ulang sebelum dipublikasikan. Pembicara keempat yang akan dilanjutkan oleh teman saya, setelah memahami berbagai kesalahan yang sering terjadi, pada bagian terakhir akan dijelaskan cara menyusun kalimat efektif beserta penerapannya dalam karya ilmiah atau skripsi tersebut. Terima kasih. Saya Alaman Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat efektif diterapkan pada seluruh bagian karya ilmiah. Mari kita mulai dari judul. Perhatikan contoh ini. Judul yang tidak efektif. Analisa tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku mahasiswa Universitas X. Judul yang efektif. Analisis pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa Universitas X. Kata tentang dan penggunaan dihilangkan karena tidak menambah makna. Judul menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan informasi apapun. Penerangan pada abstrak. Pada abstrak, kalimat harus singkat, padat, dan mencakup 4 hal. Tujuan metode, hasil, dan simpulan penelitian. Satu kalimat, satu informasi, tidak berputar-putar. Penerapan pada pendahuluan. Di pendahuluan, kalimat harus menjelaskan latar belakang secara sistematis, mengalir dari gambaran umum menjadi fokus penelitian yang spesifik dengan alur yang logis dan saling terhubung. Penerapan pada metode penelitian. Pada metode penelitian, gunakan kalimat yang jelas mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pembaca harus langsung paham apa yang kita lakukan. Penerapan pada pembahasan. Di bagian pembahasan, setiap kalimat harus didukung oleh data dan teori. Hindari opini pribadi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Penerapan pada kesimpulan. Dan pada kesimpulan, 2 hal yang wajib diingat. Kesimpulan yang harus menjawab tujuan penelitian, dan jangan memasukkan informasi baru di bagian ini. Contoh penerapan nyata. Sekarang kita lihat contoh konkretnya. Sebelum, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan. Sesudah, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dari 21 kata menjadi 8 kata. Maknanya sama, tetapi jauh lebih kuat dan lebih akademis. Manfaat kalimat efektif. Lalu apa manfaat nyatanya? Ada 5 manfaat utama kalimat efektif dalam karya ilmiah. Yang pertama, mempermudah pembaca memahami isi penelitian. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan penafsiran. Yang keempat, mendukung